Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumul nadhir fadhuqu fama lizzalimina min nasir. Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat ke-37. Dan mereka berteriak di dalam neraka Jahannam, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal salihan, supaya kami bisa mengajarkan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Awalam nu'ammirkum, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang pula kepada kamu seorang pemberi peringatan. Fadhuqu, maka rasakanlah oleh mu'adzab, fama lizzalimina min nasir, dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada satupun yang menolong. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita pagi hari ini menjawab pertanyaan setentangan beda ajal mati dan wafat, beda umur dengan usia. Berarti ada satu ajal mati, wafat, umur, usia. Kita jelaskan satu persatu. Ajal secara bahasa artinya batas akhir sesuatu. Batas akhir sesuatu disebut dengan ajal. Segala sesuatunya ada batas akhirnya. Bahkan ta'lim kita ini, kajian kita pagi hari ini juga ada batas akhirnya. Sesuatu kalau sudah sampai kepada batas akhirnya, berarti ajalnya sudah sampai. Kullu syai', segala satunya di ajalin musamma, ada ajal yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Penetapan ajal itu telah terlebih dulu sebelum kita manusia diciptakan. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa 50.000 tahun sebelum segala sesuatunya diciptakan,
maka apa yang akan terjadi, apa yang akan berlaku sampai hari kiamat telah dituliskan, termasuk ke dalamnya ajal. Ajal ini apabila telah sampai, maka inilah yang tidak bisa dimajukan dan diundurkan. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan sesaat pun, juga tidak bisa diundurkan. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak, Allah sekali-kali tidak akan pernah menunda seseorang, yaitu kematiannya apabila telah sampai ajal. Dan ajal tidak bisa ditunda. Itu ajal. Berarti dengan demikian ajal adalah batas akhir sesuatu. Apakah memang benar ajal itu ditetapkan dalam rahim ibu? Kata para ulama tidak. Ajal bukan ditetapkan dalam rahim. Betul. Ketika janin berusia 4 bulan, 40 hari pertama periode alaqah, periode nutfah, 40 hari kedua periode alaqah, 40 hari ketiga periode nutfah. Mudghah terbalik. Jadi nutfah, alaqah, mudghah. 40 hari kali 3 120 hari. 120 hari dalam 4 bulan. Ketika janin berusia 40 kali 3, yaitu 4 hari 4 bulan, maka dikirim malaikat. Malaikat itu ditugaskan untuk meniupkan ruh ke janin itu. 120 hari janin menempati rahim ibu, sudah mulai berbentuk, belum sempurna, maka ketika itu dia telah hidup di dalam perut ibu. Maka ketika itu juga malaikat diperintahkan untuk menulis 4 hal, antara lain rezekinya dan ajal. Ini yang pertanyaan. Di situ kan disebutkan ajal, iya. Tapi jawaban para ulama untuk menjelaskan itu, bukan ketika itu ajal ditetapkan. Tidak. Ketika itu malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh diberitahu oleh Allah bahwa ajal janin yang telah ditiupkan ruh ini sampai sekian, rezekinya segitu, ajalnya sampai sekian. Baru tahu malaikat itu. Tetapi ajal bukan ketika itu ditetapkan. Itu yang berkaitan dengan ajal. Disebutkan di situ rezeki dulu. Rezeki bikatbi rizqihi wa ajali. Diperintah malaikat itu menulis rezekinya dan ajalnya. Rezeki pun bukan ketika itu ditetapkan, bukan. Sama, segala sesuatunya nanti dalam tingkatan iman kepada takdir, salah satunya adalah periode kitabah. Apa periode kitabah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam. Qalam adalah tulis. Tapi kita tidak disuruh pula memikirkan, mengangankan dan mengkhayalkan alat tulis itu apa, bentuknya apa, besarnya berapa,
warnanya apa, dan tulisannya bagaimana. Kita tidak dibebani untuk itu. Yang jelas Allah menciptakan qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu alat tulis itu, pena itu, Allah perintahkan menulis segala sesuatu yang bakal terjadi sampai kiamat. Tidak satu pun yang terkejar dan tertinggal, termasuk rezeki. Rezeki kita sudah ditetapkan, ditentukan berapanya. Selagi masih ada rezeki, ajal belum sampai. Sampainya ajal ketika rezeki sudah habis. Jangan cemas. Cuma syaitan lah yang cemas kita. Tinggal kita berusaha. Minta-minta rezeki sudah dijamin, sudah ditanggung, tapi harus ingat, rezeki itu takdir mu'alaq, rezeki itu takdir yang digantungkan kepada usaha. Itu yang pertama ajal. Ajal ini tidak diberitahu kepada kita. Kapan sampai ini? Datangnya kapan? Tidak. Tidak satupun makhluk yang diberitahu. Lalu apa bedanya dengan mati? Mati berpisahnya ruh dengan jasad. Ruh pergi meninggalkan jasad karena masanya sudah habis, ajalnya sudah sampai, masanya sudah tiba. Ajal sudah sampai, masanya sudah tiba. Ruh harus meninggalkan jasad, melanjutkan perjalanan berikut. Itulah mati. Jadi mati adalah ruh meninggalkan jasad, badannya yang telah dipakainya untuk selama-lamanya. Nanti akan kembali lagi kepada jasad barunya. Kemana ruh pergi? Ruh pergi melanjutkan perjalanan ke alam barzakh, alam di mana ruh-ruh yang telah mati di situ semuanya berada. Itu alam tersendiri. Semenjak Nabi Adam di situ. Jasad habis. Jasad karena sudah ditinggalkan, dia harus dikembalikan kepada asalnya, tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari sana dan ke sana jasad dikembalikan. Lama-lama jasad itu menjadi tanah. Habis dia. Hanya satu yang tinggal di jasad itu ujung ekor paling bawah. Itu tidak akan punah karena itu bibit jasad. Itulah ruh. Itu makanya tidur juga disebut dengan mati. Karena ketika tidur roh keluar. Koma juga disebut dengan mati. Karena ruh keluar. Pingsan juga mati. Karena ketika itu ruh keluar. Maka dibagi-bagilah mati itu. Setiap malam kita mati. Dikatakan malam itu tidur mati kecil, sughra. Kenapa tidur disebut dengan mati? Karena ruh kita tidak berada di jasad, ruh keluar, meninggalkan jasad. Bedanya dengan mati, ketika tidur ruh itu keluar sendirinya atas izin Allah. Ketika mati, ruh itu bukan keluar sendirinya, dikeluar. Makanya sakit. Dia dipaksa untuk meninggalkan jasadnya, sakit. Terjadilah namanya sakratul maut. Tidur tidak sakit, karena tidur itu roh keluar. Roh keluar meninggalkan jasadnya untuk memberi kesempatan kepada jasad istirahat. Kapan roh keluar? Ketika Allah izinkan. Ketika Allah sudah izinkan keluar, dia tidur. Kapan kembalinya? Ketika Allah sudah mengizinkan kembali lagi, hidup lagi. Kalau tidak diizinkan, langsung jadi mati. Itu mati. Jadi mati adalah proses di mana roh pergi meninggalkan jasadnya selama-lamanya.
orang kita sering menyebut dengan meninggal. Saya lebih senang membaca meninggalkan dunia, meninggalkan jasad, meninggalkan kehidupan, menuju tujuan berikutnya. Kalau saya lebih suka membaca meninggalkan. Kenapa? Itu suka saya begitu daripada meninggal. Lalu apa bedanya mati? Mati itu maut. Maut itu kan makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kematian adalah maut. Kematian itu makhluk yang dicipta pula. Secara bahasa mati itu ketiadaan. Bisa juga kita berangkat, pergi, meninggalkan, menghilang, mati. Dikatakan mati itu ketiadaan karena dengan mati itu roh tiada di badan. Roh sudah tiada di dunia ini. Roh telah pergi meninggalkan segala-gala yang ada di dunia ini. Hanya mati. Mati. Bahasa kita mati. Bahasa ayatnya maut. Al-maut itu bahasa ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ja'at sakratul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Orang kita memakai maut itu dengan mati. Itu mati. Lalu apa bedanya dengan wafat? Kadang disebut dengan wafat. Secara bahasa, setahu saya wafat itu artinya sempurna. Sempurna, wafat sempurna. Kenapa? Orang mati disebut dengan wafat? Karena dengan mati itu sudah sempurna. Segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuknya selama hidup ini sudah sempurna. Berarti rezekinya juga sempurna. Dan segala sesuatu yang telah Allah berikan sudah sempurna. Masa hidupnya juga sempurna. Masa lama dia memakai jasad juga sempurna. Segala-galanya sudah sempurna. Maka dia wafat. Orang yang mati sudah sempurna semuanya. Berarti yang tinggal itu tidak ditanya. Hartanya, kekayaannya, uangnya, miliknya, kepunyaannya yang selama ini dihimpun, dikumpul-kumpulkannya itu tidak punyanya. Yang punyanya sudah sempurna. Lalu dia pergi. Kita ini terkadang sering menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak akan kita pakai, yang tidak akan kita nikmati. Lebih sering waktu kita habis untuk mencari, mengusahakan, mengumpul-ngumpul, menyimpan-nyimpan, mempertahankan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk orang belakang. Sebab kalau sudah sempurna semua jatah kita itu untuk kita, ya sudah ditinggalkan. Kita tinggalkan. Kadang malahan yang memakainya orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Lantaran dia kawin dengan anak kita, dia memakai. Dia yang memakai. Jadi kita sebagiannya ada yang diasyikkan dengan menghabiskan umur, waktu, tenaga, usaha, potensi yang kita miliki untuk itu mencari sesuatu yang sebenarnya tidak kita yang akan memakai. Sebab bagian kita sudah selesai. Ketika datang kematian,
orang itu telah sempurna segala sesuatunya. Wafat ya, nah itu wafat, dia telah sempurna. Jadi sudah ajal, mati, wafat. Mana yang dulu ajal dengan mati? Ajal dulu. Orang Minang mengecen bapantang mati, sebelum ajal tiba. Bapantang mati sebelum ajal tiba. Jadi tiba ajal baru mati. Tiba ajal baru mati. Habis rezeki sampai ajal. Rezeki itu habis sampai ajal. Sampai batas akhir. Orang kalau sudah sampai batas akhir mati. Orang kalau sudah mati sudah sempurna. Wah, itu tadi. Kita ini kenapa masih hidup? Ya, bikin saja lah pertanyaannya. Kenapa kita masih hidup? Barangkali rezeki kita masih ada. Berapa lagi rezeki tinggal? Tidak tahu. Tidak tahu kita berapa. Berapa lagi rezeki kita yang akan kita pakai, kita pergunakan. Segitu. Kemudian dalam hadisnya kan begitu bunyinya. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Diperintahkan malaikat itu malaikat yang menulis menuliskan rezekinya dan ajalnya. Walaupun kata-kata wa itu tidak menunjukkan tertib, tapi karena memang dia didulukan rezeki, maka saya akan mengisyaratkan rezeki itu menulis ajal. Menuliskan rezeki dan ajalnya secara tidak langsung mengisyaratkan sehabis rezeki ajal sampai. Setiba ajal mati datang. Setelah mati datang sudah sempurna hidup. Berangkat, tinggalkan semua. Yang ditangisi oleh keluarganya, ya, jasadnya. Kan jasadnya yang ditangisi. Yang dilihat, yang disingkapkan, dibuka kain kapan atau kain yang menutupi wajahnya dibuka. Yang ditangisi jasad. Orangnya tidak di situ. Orangnya sudah diangkat, dilaporkan oleh malaikat petugas ke langit sana. Kemudian dikembalikan lagi ke bumi, menunggu jasadnya dimasukkan ke asalnya, ke tanah. Maka jadilah tanah itu asal jasad. Bisa dikatakan dalam beberapa riwayat disebutkan al-ardu ummuna. Bumi itu ibu kita. Ummu itu adalah tempat berasal, tempat berhimpun, tempat berkumpul. Itu namanya ummu. Orang terjemahkan ummu itu bahasa kita ibu. Karena ibu memang asal kita kan dari ibu, dari kandungan ibu. Tempat kita berkumpul, iyalah. Tempat kita kembali, iyalah ibu, ummu. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ummu tempat pulangnya, tempat kembalinya, tempat dia berkumpul, hawiyah, ummu. Jadi bumi ummu, al-ardu ummuna. Bumi ini ibu kita. Kenapa? Karena jasad kita berasal dari bumi, diproses dia menjadi kita. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah, kalau kita saripati tanah, sulalahnya itu. Itulah jasad kita. Karena Allah Maha Indah, Allah itu Maha Indah, dan Allah itu membentuk segala sesuatunya, musawwir. Maka dibentuknya kita seperti ini, seindah-indah, ahsani taqwim, sebagus-bagus
Walaupun kebanyakan orang-orang banyak yang tidak setuju, tidak suka dengan bentuk seperti ini, disukarnya bentuknya, dioperasinya hidungnya, dibuangnya alisnya, dicoreng-corengnya wajahnya, dikencong meongkannya rupanya. Tidak, bentuk sekarang tidak setuju dia. Dibentuk jasadnya dari saripati tanah seperti ini. Tanah asal muasal jasadnya. Dan di atas tanah, di atas bumi ini kita berhimpun. Iyalah. Kalau tidak, mana kita berhimpun? Lalu setelah mati kita, ya dikembalikan lagi ke asalnya. Lagi asal dari tanah dia. Habis. Jadi kerja jasad habis. Jasad hanyalah barang yang dipakai oleh ruh. Yang hakikat kita adalah ruh. Ini sarang luar, sarang yang kita pakai untuk melihat, yang kita pakai untuk bicara, untuk mendengar, untuk mencium, untuk berpikir, untuk bergerak, untuk berjalan, dan untuk melakukan aktivitas hidup. Ini sarang yang dipakai oleh ruh. Sarangnya saja. Kalau sudah habis arusnya, ya tinggal lagi sarang lampu. Ya arusnya masuk, habis. Nah, ketika ruh itu berangkat pergi, ya habis sarang. Maka sarang itu tidak boleh kita tahan lama-lama, nanti busuk. Tidak boleh lama-lama ditahan di rumah busuk. Diperintahkan untuk mengembalikan ke tanah. Fa'akbara, thumma amatahu fa'akbara. Allah perintahkan mematikannya, kemudian menguburkannya, kembalikan ke kubur. Lama-lama betul ditahan, taruhlah seminggu, malas orang melihatnya. Nah, dikembalikan ke ibunya. Jadi menguburkannya berarti menguburkan jasad, mengembalikan jasad ke asal. Tinggal satu lagi, umur. Umur itu apa? Secara bahasa umur itu kan Aimarah. Nanti menjadi Ma'mur. Di Ramina bagalah Sultan Makmur. Lah Makmur kini, berarti lah lakuan. Lah Makmur mana laku? Hiduplah mewah makmur. Imarah secara bahasa barangkali bisa diterjemahkan memakai, mempergunakan, memanfaatkan. Imarah masjid berarti kita memakai masjid, mempergunakannya, memanfaatkannya, mensyiarkannya. Imarah masjid. Tenang imarah. Jadi kalau umur berasal kata imarah, berarti dikatakan umur berarti adalah ruh itu memakai, mempergunakan, memanfaatkan jasadnya. Jadi selagi ruh berada di jasad, selama itulah umur. Selama itulah jasad itu dipergunakan, dimanfaatkan oleh ruh. Itu umur. Dengan demikian, apa itu umur? Umur adalah semenjak ruh ditiupkan ke jasad sampai nanti ajal datang. Segitulah umur. Jadi berapa lama kita mengimarahkan, memakai, mempergunakan, memanfaatkan, mensyiarkan tubuh kita ini, segitulah umur. Kita sering menghitung umur itu semenjak lahir. Semenjak lahir. Walaupun ruh itu ditiupkan ke janin setelah janin berusia 4 bulan, tetapi terhitung umur itu semenjak lahir sampai mati. Itulah umur. Jadi berapa lama kita mengimarahkan jasad kita? Berapa lama kita mempergunakan jasad kita ini? Tidak tahu. Yang sudah terpakai berapa? Baru tahu kita.
labara umu inyak kini ko, umu ambo kini ko saja Pak Soekarno maci presiden lah. Misalnya begitu. Sejak umur. Labara tu, itu lah. Jadi kita tahu anulah berapa yang telah kita lalui. Itu kita tahu. Itu pun kalau kita yakin kepada orang yang ngasih tahu. Kan orang ngasih tahu lahir tanggal sekian. Dulu namanya Hujurat sekian. Tapi ada juga orang yang bohong dengan tanggal lahir karena ada sesuatu kepentingan. Dibohongi. Itulah umur. Jadi bara umur kini tahu. Kalau orang bertanya kepadamu, bara umurku kini, ya 3 hari sebelum G30S. Masuk zaman Soeharto, masuk zaman Pak Soekarno, ujung masuk awal Pak Harto kita. Piye to, kan? Nah, itulah umur saya. 53 lewat, 54 kurang. Itu umur yang telah apa tuh umur? Segitu kita telah berada di jasa, memakai jasa. Barangkali tinggal, enggak tahu. Barangkali tinggal, enggak tahu. Enggak ada yang tahu berapa lagi tinggal. Yang jelas rasanya enggak berapa lama lagi tinggal. Apalagi melihat sosok-sosok yang di masjid ini enggak berapa lagi. Enggak berapa lagi tinggal. Paling-paling enggak berapa. Tidak boleh berkhayal lagi. Kalau anak muda masih bisa berkhayal, ya saya kan belum tua, belum dewasa. Anak muda berkhayal saya belum dewasa, belum tua. Kalau anak-anak masih bisa berkhayal, saya kan anak-anak baru remaja belum. Sudah remaja, sudah muda, dewasa, sudah dewasa, sudah tua, bangka. Oh masih panjang, angannya silakan. Tapi orang tua apalah? Tidak boleh berangan. Orang tua itu jarak dengan mati itu tidak ada. Orang tua jarak dengan mati tidak ada karena umurnya masa ruhnya menempati jasad sudah tidak ada lagi. Kalau bahasa orang awak menghitung hari sudah iyalah. Kena hari Senin kini Selasa, kena Selasa, Rabaah, kami, Jumat, Sabtu, ya Minggu. Aku menghitung hari sudah. Ini jawaban yang ditanyakan kepada saya. Yang pertanyaannya tidak di sini, tapi saya jawab di sini supaya tahu kita. Sehubungan dengan teman saya mati kemarin, jadi yalah kita jawab di Tiga Balik supaya orang Tiga Balik pun bisalah memahaminya, bisa memahami sedentangan hal-hal itu. Kemudian apa bedanya usia? Usia bahasa Indonesia. Usia bahasa Indonesia. Bang ke usia namanya, tanyalah orang Indonesia bang ke usia namanya kan. Kalau bahasa agamanya umur sudah jelas, umur ini artinya, ajal ini artinya, mati ini artinya wafat. Tapi usia apa artinya? Tidak tahu saya. Walaupun saya orang Indonesia, tapi saya tidak tahu. Kata orang usia ya usia. Kalau bahasa Minang lah, umur. Orang Minang masih memakai umur. Umuabi ajatibo amal selesai. Umuabi ajatibo amal selesai. Tibo maksudnya kita berpisah di dunia nampu. Itu orang Minang. Umuabi ajatibo alim lagu ini. Tibo maksudnya kita berpisah di dunia nampu. Itu hal yang berkaitan setentangan umur, ajal, mati, wafat. Nah,
Tinggal yang terakhir. Ayat yang kita baca tadi surat Fatir, surat ke-35 ayat 37. Salah satu yang disesalkan, yang menyebabkan para penghuni neraka itu berteriak-teriak dengan sekeras-keras suara. Wahum yastarihun, mereka berteriak dengan suara lantang, meminta-minta, memohon kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka supaya mereka bisa beramal saleh. Beramal saleh ketika dulu saat hidup, saat umur masih ada, mereka tidak sempat beramal karena umurnya mereka pakai untuk hal-hal yang tidak manfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, umur itu disesali nanti. Berteriak, memohon-mohon, meminta-minta kepada Allah, akhrijna na'mal salih. Dijawab, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umurmu? Nu'ammirkum, kami telah panjangkan umurmu. Apa maksud panjangkan umur? Dipahami oleh para ulama, bukankah umurmu telah lewat 40 dulu? Umurmu telah dipanjangkan sampai lewat 60, berbeda riwayat. Jadi kalau orang sudah berumur 40 tahun ke atas sudah dipanjangkan umurnya. Atau dalam riwayat lain sudah 60, kan sudah lewat umur 60 kan sudah panjang. Sepanjang itu umur mengasih. Bangga saja kamu. Bangga saja kamu. Sepanjang itu umur. Nggak ada makan tajri lalu senang-senang mau pernah masuk usia. Itu lah habis dah. Makan tajri lalu senang-senang melepas nafsu. Oh itu. Ya sudah habis. Berarti kamu tidak pandai memanfaatkan umur. Sekarang sengsara lagi. Kaji kita sampai situ. Karena waktu ajal sudah sampai. Pertanyaan tidak boleh ada. Diakhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.